Di video kali ini kita akan belajar mengenai Pack Object Model atau POM. Apa itu Pack Object Model? POM adalah desain pattern dalam automation testing untuk mempermudah kode maintainability, readability, dan reusability. Dipisahkan berdasarkan logic tiap pack elemen atau locators dan dari aktual test case. Untuk struktur folder POM itu sebenarnya tidak ada standar, tapi biasanya dipisah dari beberapa hal seperti ini. Untuk penamaannya bisa beda-beda. Kalau di video kali ini saya akan mencontohkan dibagi menjadi 4 folder. Yang pertama itu ada data, berisi variabel data, misalkan username, password, atau data-data yang lain. Locators, ini berisi locator setiap halaman. Logic, berisi fungsi atau logic bagaimana interaksi dengan elemen di tiap halaman. Kemudian test case, yaitu test case di tiap halaman. Di file common.resource ini adalah konfigurasi atau keyword umum yang digunakan. Kita kembali ke codingan kita. Silakan teman-teman pause video ini dan buat folder baru bernama POM dengan folder dalamnya yaitu data, locators, logic, test case, dan satu file common.resource. Jika sudah, mari kita buat test case menggunakan metode POM. Kita bisa menggunakan pertama kita akan mencoba konfigurasi di file common.resource. Di common.resource ini kita bisa menaruh beberapa keyword yang akan kita gunakan. Misalkan di sini kita memerlukan yang namanya setting dulu. Ini kita copy. Lalu kita tambahkan variabel. Di common ini kita bisa menaruh seperti Chrome driver ini. Lalu keyword open browser yang akan kita bisa konfigurasikan. Misalkan kita buat custom keyword. Open browser Chrome. Oke, di sini kita kopikan saja yang ini. Oh ya, biar lebih rapi, URL ini akan kita buat variabel terpisah sendiri. Misalkan kita buat base URL. Kita biarkan. Lalu selanjutnya kita akan ke data terlebih dahulu. Kita buat nama file baru. Kita pisah berdasarkan halaman per halaman. Kalau kita pertama kali, kita tentu akan dengan menggunakan halaman login terlebih dahulu. Ini kita namakan login data.resource. Oke, ini berisi variabel-variabel data-data kita. Kita gunakan variabel yang sudah ada saja. Kita bisa menambahkan valid username dan valid password. Nah, lalu kita bisa gunakan variabel-variabel ini untuk membedakan mana yang invalid, mana yang non-valid. Misalkan invalid password, invalid username. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan memindahkan lokator-lokator yang ini tadi ke bagian locators. Sama seperti tadi, kita gunakan locators, login, locators, resource. Oke, untuk di bagian
lokator sini kita kopikan lokator-lokator yang sudah kita buat. Kita akan menggunakan copy saja ini. Kita hapus. Oke, selanjutnya di bagian logic. Di logic kita tambahkan login, logic, dot resource juga. Nah, kenapa kita menggunakan dot resource? Biar ekstensi, maksudnya Robot Framework tidak mengeksekusi file-file yang tidak ada test case-nya. Ini sekaligus menandakan bahwa file tersebut tidak ada test case-nya, hanya sebuah data-data. Oke, di logic ini kita memerlukan locators-nya, karena kita akan berinteraksi dengan lokatornya di bagian logic. Ini kita tambahkan setting. Lalu tentu library, Selenium library. Kemudian perlu import locators dari file ini. Kita bisa menggunakan resource, take tab, kemudian kita panggil filenya, /2/ ini karena mundur satu folder, kita masuk folder locator, lalu kita panggil filenya, seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan keyword. Keyword ini kita pertama kali akan membuat logic dengan login with valid, maksudnya input text ini ya. Kita pisahkan input username. Lalu bisa kita klik di sini, input text, kita panggil lokatornya dengan sesuai dengan variabel yang kita buat di file locator, username input. Oke, bagaimana dengan tesnya? Teman-teman mungkin bisa langsung mengimportnya dari bagian data ini. Nah, teman-teman kalau misalkan mau menggunakan data yang di sini atau mau langsung, bisa teman-teman import menggunakan cara seperti tadi. Bedanya tadi di bagian data, lalu filenya namanya login data. Oke, karena kita menggunakan cara seperti ini, dan di sini ada beberapa data valid username dan invalid username, maka kita akan membuat keywordnya import valid username. Oke, di sini kita isikan username, valid username. Oke, untuk selanjutnya kita isikan buat yang password juga. Ada kesalahan, kita cek dulu. Oh, S-nya kurang satu. Panggil lagi. Password input. Oh, masih salah. Apa yang salah? Jadi ada tipe ya. Kita lanjutkan. Valid password. Oke, kalau ada username valid sama password valid, pasti ada username yang invalid dan password yang invalid. Kita kopikan saja di sini. Lalu kita ganti namanya.
Oke, lalu di sini untuk lokatornya masih sama, hanya berbeda di bagian variabelnya. Oke, lalu kemudian kita akan membuat logic untuk klik login ini. Kita gunakan klik elemen, lalu login button. Dan satu lagi kita perlu verifikasinya yang di sini. Kita akan menggunakan keyword verify. Kita akan nambahkan keyword verify elemen, mungkin verify error message visible. Kita gunakan elemen should be visible dengan keyword ini tadi. Maksudnya lokalnya yang ini. Oke, kalau sudah, kita akan lanjut ke bagian test case. Test case kita buat file, misalkan login test case .robot. Oke, login test case .robot. Nah, di sini kita memerlukan Selenium library dan resource-nya kita memanggil dari common. Kita mundur 2 folder, subfolder common resource, dan kita membutuhkan file dari logic. Oke, di sini kita tinggal memanggil test case. Test case-nya adalah misalkan seperti yang di basic keyword tadi ya, login with valid account. Kita tambahkan teks langsung saja. Kita panggil keyword yang sudah kita buat di common resource ini. Kita akan open browser Chrome. Oke, kemudian kita panggil yang keyword input valid username, lalu input valid password, dan klik login. Oke, seperti ini. Lalu kita coba run ya. Oke, berhasil. Kemudian kita bisa lanjutkan untuk test case yang lain. Ini bisa kita copy langsung. Kita ganti test case-nya, keyword-nya. Nah, kurang lebih untuk penggunaan POM pada video kali ini seperti ini. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya.